Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Oke, pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih mengenai teks negosiasi. Pada hari ini kita akan bahas tentang pola penyajian teks negosiasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah mempelajari materinya, kalian mampu menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Oke, untuk itu silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Oke anak-anak, pola-pola penyajian dalam teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama itu pola penyajian teks negosiasi berbentuk narasi atau cerita pendek. Nah, berbentuk narasi atau cerita pendek ini bentuknya seperti yang ini. Nah, jadi ini merupakan cerita narasi yang berbentuk cerita negosiasi yang berbentuk narasi. Nah, jadi bentuknya seperti ini, berbentuk cerita pendek. Nah, itulah dia. Lalu yang kedua, teks negosiasi. Teks negosiasi berbentuk atau pola penyajiannya dalam bentuk dialog. Dalam bentuk dialog contohnya seperti yang ada di dalam buku kita yang berjudul Penjual Mangga dan Pembeli Mangga. Nah, ini dia bentuk dialog, bentuk percakapan. Kemudian yang ketiga itu gabungan dari pola narasi dan dialog. Nah, jadi itu digabung berbentuk cerita pendek dan berbentuk percakapan. Dan yang keempat adalah berbentuk surat penawaran dan pemesanan barang dan juga surat lamaran pekerjaan. Nah, kenapa di dalam surat penawaran dan surat lamaran pekerjaan ini termasuk dalam teks negosiasi? Karena di dalam surat tersebut masih berlaku tawar-menawar. Misalnya surat penawaran dan surat pemesanan barang ini tentunya ada penawaran negosiasi harga barang. Dan kalau untuk surat lamaran pekerjaan ini juga masih kita menawarkan diri kita untuk bekerja di perusahaannya. Nah, itu masih juga termasuk ke dalam bentuk negosiasi. Nah, contoh dari surat penawaran ini, contoh pola negosiasi dalam bentuk surat ini ada di buku kita, yaitu yang berjudul PT Lazizan. Nah, ini penjual es krim dan bakery. Nah, di sini ada contohnya. Silahkan kalian baca untuk lebih lengkapnya di dalam buku kita. Jadi ada 4 pola penyajian di dalam teks negosiasi ini. Nah, jadi yang pertama tadi pola narasi atau berbentuk cerita. Yang kedua itu pola dialog atau berbentuk percakapan. Yang ketiga, gabungan antara narasi dan dialog. Dan yang keempat adalah berbentuk surat penawaran dan surat pemesanan barang atau surat lamaran pekerjaan. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tugasnya silakan dikerjakan dan jangan lupa mengisi absen. Materinya juga harus kalian catat. Pada pertemuan selanjutnya kita masih tetap dalam materi negosiasi. Persiapkan diri kalian, baca-baca buku kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.